Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang menuntut ilmu. Kalau misalkan ya seseorang itu hanya hadir saja begitu tapi tidak melakukan apa-apa gitu, apakah punya berlaku? Enggak apa? Hadir enggak apa? Hadir cuma dia nggak melakukan apa-apa, cuma mengikut kajian aja gitu, mengambil manfaatnya juga enggak gitu. Hadir aja, sekedar hadir aja gitu, Ustaz. Apakah? Tentu dia punya niat. Hadirnya itu mau ngapain? Ya. Ketika dia hadir supaya yang nggak tahu jadi tahu, untuk menghilangkan kebodohan atau menggugurkan kewajiban, saya harus cari ilmu, insya Allah. Kalau niatnya seperti itu kan, ya mungkin ada sebuah ilmu baru, dia ingat-ingat, syukur-syukur dicatat, ya kan? Tapi lupa lagi. Karena memang pelupa, daya hafalnya kurang bagus, maka insya Allah dapat keutamaan itu. Lain halnya kalau dia memang yang sekedar datang aja, atau mungkin nggak enak sama temennya, nggak enak sama gurunya, yang penting setor muka, ya. Nah, begitu duduk nyender, ya, scroll handphone, nonton YouTube, ya tentu ini beda lagi, ya kan? Niatnya nggak serius, beda dengan yang pertama tadi. Ya, kalau niatnya betul-betul serius, insya Allah. Walaupun barangkali dia lupa lagi. Gitu. Kan yang duduk di majelisnya Imam Syafi'i itu ribuan, yang duduk di majelisnya Imam Bukhari itu ribuan, yang jadi ulama bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Ya, bisa dihitung dengan jari lah. Paling nggak sampai puluhan. Apakah yang mendapatkan keutamaan cuman ulama-ulama itu? Ya enggak lah. Walaupun bukan ulama, dia nggak bisa ngajar apa-apa, tapi dia duduk di majelis Imam Bukhari, di majelis Imam Syafi'i, di majelis Hasan Basri, tujuannya memang untuk kebaikan, insya Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Apakah ada sahabat yang membantah pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi mungkin ada ya. Tapi dengan melihat hadis bitokoh kan sudah cukup. Gitu. Sudah cukup bahwa meninggalkan sholat ketika dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, insya Allah belum kafir. Sebab di hadis bitokoh ini kan, jangankan sholat ya artinya nggak ada kebaikan yang dia lakukan. Satu-satunya kebaikan ya bitokoh itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Allah ampuni, dan akhirnya masuk surga. Akhirnya masuk surga ya nggak mungkin kafir lah. Nggak ada orang kafir masuk surga. Benarkah Nabi pernah menjamak sholat tanpa sebab apapun? Tidak benar. Tidak disebutkan sebabnya, iya. Gitu. Ibnu Abbas kan ditanya. Ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah menjamak sholat antara zuhur dengan asar, juga pernah antara maghrib dengan isya, tidak hujan, tidak sakit, dan tidak safar. Artinya di Madinah. Lalu Ibnu Abbas ditanya, kenapa? Jawab Ibnu Abbas apa? Jawab Ibnu Abbas apa? Supaya tidak memberatkan.
Nah, berarti waktu itu ada keberatan bagi Rasul dan para sahabat untuk sholat asar di waktunya, untuk sholat isya di waktunya. Maka isya ditarik ke maghrib, asar ditarik ke zuhur, tetap 4-4. Supaya apa? Supaya tidak berat. Tapi beratnya itu seperti apa? Ibnu Abbas tidak menyebutkan. Maka jika disimpulkan bahwa Rasulullah pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa sebab apapun, ini kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang benar adalah ada sesuatu, cuma tidak disebut oleh Ibnu Abbas. Dan sesuatunya jelas bukan sakit, bukan safar, dan bukan hujan. Ya kan, di luar tiga itu kan ada kesulitan. Apalagi sekarang, macet misalnya, banjir misalnya, mengoperasi pasien misalnya, nolong orang yang kecelakaan berdarah-darah misalnya. Ini kan di luar yang tiga itu. Apa kemudian kita nggak boleh menjamak? Nah, maka menjadi jelas bahwa kita boleh menjamak sholat ketika ada sesuatu yang jika kita sholat asar di waktu asar itu akan menjadi berat sekali, maka kita tarik ke maghrib. Apakah doa Rabbi firli wali walidayya hanya sampai di orang tua kita? Bagaimana kalau kita ingin mendoakan kakek nenek? Otomatis ya, karena Rasul sering menyebut Nabi Ibrahim dengan abi, ayahku Ibrahim. Ya, aku berikan nama anakku ini, anaknya Maria Al-Qibti, salah satu istri Nabi. Aku tadi malam lahir anakku, aku beri nama seperti nama ayahku Ibrahim. Berarti Nabi menyamakan kakek buyut terus ke atas sama dengan ayah, kedudukannya dalam masalah nasab, dalam masalah sampainya pahala, dan seterusnya. Jika seseorang terkena syubhat pluralisme dan meyakini bahwa semua agama benar akan masuk surga semua, yakin sholat tidak wajib, lalu ia tobat, apakah harus syahadat lagi? Tidak ya, cukup bertaubat dengan menghilangkan keyakinan batilnya. Adapun syahadat kan otomatis. Ketika seseorang sholat misalnya, azan misalnya, dengar azan misalnya, tentu akan baca syahadat. Ya, maka syahadat secara khusus tidak perlu dilakukan. Kecuali dia ya betul-betul sudah masuk ke agama Hindu misalnya secara resmi, Buddha misalnya secara resmi, lalu dia ingin kembali ke dalam Islam, ya tentu bersyahadat. Ada lagi? Assalamualaikum. Di hadisnya di sini man nafasa mu'minatan, man nafasa an mu'minin. Ya. Tentu ditekankan seorang mukmin, seorang muslim. Bolehkah kita menolong saudara tetangga kita yang Buddha, Hindu? Ya tentu boleh sekali. Berpahalakah? Berpahala. Ya, anjing aja berpahala, yang pelacur itu kan. Bolehkah? Boleh. Berpahala? Berpahala. Apalagi dengan kita menolong tetangga kita yang kafir, kemungkinan besar dia masuk Islam, tentu bagus kan? Gitu. Walaupun tentu diutamakan ketika ada seorang muslim dan seorang kafir, dua-duanya butuh ditolong, sementara kita hanya bisa menolong salah satu, tentu kita utamakan yang muslim. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.